Kita sudah bekali kemampuan-kemampuan tersebut jauh sebelum ini pelaksanaannya. Kita berusaha bagaimana bisa merasakan ya kehidupan mereka, kemudian kita saling berinteraksi. Itu menjadi modalitas kita dari pendidikan di Taruna sepanjang 3 tahun, kemudian masuk ke dunia kemasyarakatan, itu adalah bridging yang sangat bagus lah gitu ya. Integrasi ini membuat Taruna menjadi lebih solid, bahkan sampai berapa tahun ke depan. Kekompakan, rasa berempati, bersimpati, rasa memiliki. Artinya kita sudah membina itu sudah sejak dari Taruna itu. Dan bukan cuma Taruna saja, biasanya juga diikuti oleh IPDN, mahasiswa lokal. Kebanggaan bagi kami lah pernah punya teman para senior itu. Bahkan kita punya yayasan, darat, laut, udara, polisi. Kita punya keluarga. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu semua menerima adik-adik kami yang nantinya 20 tahun, 30 tahun kemudian akan berdiri di posisi kami. Dan saya ingat Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat kami dulu latihan seperti ini, sampai sekarang nggak lupa. Lasitada itu latihan terintegrasi Taruna Breda Nusantara. Ini latihan yang rutin dilakukan oleh Taruna tingkat 4 dalam 1 tahun itu ya sekali. Itu nanti latihannya ini kurang lebih 1 bulan nih. Dan bukan cuma Taruna saja, biasanya juga diikuti oleh IPDN, mahasiswa lokal. Ya, saya kira semangat integrasi ya, semangat kolaborasi itu saya kira yang esensi dari Lasitada ini ya. Bahwa ternyata dengan adanya Lasitada integrasi ini mendukung tugas-tugas kita dalam melaksanakan tugas fungsi masing-masing, terutama ya kalau kita keamanan, kalau mungkin TNI, pertahanan, mungkin kalau IPDN adalah pemerintahan gitu ya. Itu menjadi modalitas kita dari pendidikan di Taruna sepanjang 3 tahun, kemudian masuk ke dunia kemasyarakatan, itu adalah bridging yang sangat bagus lah gitu ya. Latihan integrasi Taruna Breda Nusantara ke-42 tahun 2022 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya nyatakan dengan resmi dibuka.
sesuai dengan program kita, Latsita ini 1 bulan. Kemudian di sana kita juga ada beberapa sasaran baik fisik maupun non fisik. Kalau yang non fisik itu kita buatkan, ada contohnya seperti yang sedang dilaksanakan, sosialisasi tentang akademi itu sendiri, kemudian sosialisasi tentang bahaya narkoba, menggandeng dengan aparat kepolisian. Di samping itu pembekalan juga yang sifatnya fisik, yaitu mengajarkan mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti membantu masyarakat dalam membangun jalan, kemudian membantu masyarakat untuk membangun suatu bangunan fisik seperti masjid, jembatan, dan lain-lain. Jadi kita sudah bekali kemampuan-kemampuan tersebut jauh sebelum ini pelaksanaan. Kemudian karena adik-adik semua masih dalam proses pendidikan, ada Danjen Akademi TNI. Mana? Tunjuk tangan. Ini ketua panitia, di zoom in. Ini darat, laut, udara, kurikulum pendidikan dan administrasi pendidikan ditangani beliau. Kemudian juga Gubernur Akademi masing-masing ini. Mulai Gubernur Akademi Militer, tunjuk tangan. Jadi rektornya dari yang Angkatan Darat ya. Saya kebetulan BRV-nya 85, saya lulus 88. Jadi Latsitarnya tahun 1988 juga. Saya Latsitarda waktu itu kebagian di kepulauan di Kalimantan Barat, tepatnya di Darit. Nah, Darit itu agak masuk sekali, banyak sungainya sana itu. Dan datarannya dataran rendah, kemudian dataran tinggi sedikit sekali. Sering banjir di Darit itu. Jadi ya kayak banyak rawanya itu. Nah, itu daerah yang saya tempati Latsitarda tahun 88. Dulu waktu kita namanya Chandra di Muka, itu dari Angkatan Laut sampai polisi dulu itu. Kita selama 4 bulan dididik bersama. Setelah 4 bulan lulus menjadi Kopral Taruna, kita pisah ke akademi masing-masing. Nah, karena kita dulu Latsitardanya sama-sama, kemudian waktu itu tingkat 3. Tingkat 1-nya begitu lulus SMA sama-sama kan. Nah, begitu sekolah lanjutan suka sama-sama. Akhirnya ingat terus kita. Nah, kekompakan, rasa berempati, bersimpati, rasa memiliki TNI itu betul-betul melekat, saling mengisi, demikian gitu. Kemudian Gubernur Akademi Angkatan Udara, ini berarti rektornya yang Taruna Angkatan Udara ini. Ya, terima kasih. Latsitarda 2022 di Lombok ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu. Saya kebetulan lulus tahun 89. Kurang lebih mungkin ya bulan-bulan seperti sekarang, bulan Mei dan Juni itu, saya melaksanakan kegiatan Latsitarda di Provinsi Bengkulu. Tepatnya saya di Kota Rejang Lebong. Ya, saya gabung dengan Satgas Macan di bawah kendali dari Akmil. Integrasi ini membuat Taruna menjadi lebih solid, bahkan sampai berapa tahun ke depan. Karena saya bergabung dengan teman-teman dari Menwa saat itu yang mahasiswa ikut di tempat kami, sempat berkomunikasi. Dan lucunya, kan saat itu belum ada handphone. Surat-menyurat kita sama mereka. Luar biasa, itu betul. Terus Gubernur Akademi Angkatan Laut. Ya, ini dia. Ini rektornya Taruna Angkatan Laut. Latsitarda saya di Bengkulu. Itu tahun 1989. Jadi itu secara tidak langsung kalau misalkan mengenal masing-masing tradisi ya dari masing-masing matra darat, udara. Nah, kita juga menunjukkan tradisi Angkatan Laut diantaranya dengan ya peringatan itu dengan peluit. Artinya kita sudah membina itu sudah sejak dari Taruna itu. Ya alhamdulillah sejauh ini persahabatan di Angkatan 89 terjalin solid, sangat solid. Kemudian Gubernur Akademi Kepolisian,
Ini rektornya Taruna Kepolisian. Ya. Saya Latsitara dulu tahun 1988 di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat itu. Nah, inilah saat-saat seperti inilah kita ya bisa saling mengenang, bercerita dulu pada saat pendidikan awal bagaimana gitu. Bahkan kita punya yayasan, Angkatan 88 yayasan Darat, Laut, Udara, Polisi. Kita punya keluarga. Nah. Gunakan waktu kebersamaan selama 1 bulan ke depan untuk bisa menjalin hubungan. Selesai dari Latsitarda, saya ingin semua sudah punya nomor handphone teman-temannya. Supaya apa? Supaya itu menjadi bentuk awal integrasi kita dengan rekan-rekan di institusi maupun yang bukan pemerintah di masa depannya adik-adik sekalian. Dan itu sangat berharga. Tentunya kegiatan Latsitarda ini adalah merupakan salah satu momentum yang dimana kesempatan kita, baik dari Akademi TNI, Polri maupun IPDN, salah satu menjadi sarana silaturahmi dan juga menjadi sebuah hubungan yang nantinya pada waktu kita di satuan nanti kita saling membutuhkan. Yang harapan kita semua di saat kita nanti di satuan nanti kita akan saling mengenal, kita akan saling tahu, bisa kita membutuhkan suatu hal yang kita butuhkan, kita dapat saling membantu. Sehingga dari sinilah kegiatan Latsitarda kita harapkan untuk ke depan nanti kita untuk menjalin sebuah hubungan yang baik. Banyak teman-teman Latsitarda yang sudah menjadi pejabat tinggi baik di kepolisian maupun Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sehingga kebanggaan bagi kami lah pernah punya teman para senior itu. Tetapi bagi kami pada prinsipnya kebersamaan antara aparat negara ini solid dalam memberikan pelayanan. Pada saat Latsitarda disitulah kami belajar berinteraksi dengan teman-teman dari akademi lain maupun teman-teman dengan masyarakat sekitar. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sekaligus juga kita memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar untuk supaya untuk kemajuan daerah tersebut. Mari kita wujudkan mimpi dari kalian semua. Kita wujudkan dari keinginan Panglima TNI membangun kolaborasi yang bagus di antara kita untuk jangka waktu yang lama. Inilah Latsitarda sesungguhnya. Semangat yang bagus ini pertahankan selama 1 bulan ke depan. Dalam kolaborasi yang strategis di antara kalian semua, bekerjalah secara totalitas. Bangun nama harum masing-masing kalian, bangun nama harum satuan kalian, bangun nama harum dari lingkungan di mana kalian berada. Kalian akan dikenang sepanjang masa. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, bangun komunikasi. Bangun koordinasi, jalin komunikasi dengan Indo semang kalian. Yang nanti tinggal di rumah masing-masing, jadikan bahwa kalian adalah orang yang ditunggu-tunggu mereka semuanya. Orang yang dicintai mereka semua. Rasa syukur yang membanggakan dan membuat mereka semua bahagia. Kita berusaha bagaimana bisa merasakan ya kehidupan mereka, kemudian kita saling berinteraksi, kita bisa melihat mereka bagaimana mulai dari bangun pagi, ya pagi-pagi sekali mereka harus hidup untuk mencari kebutuhan sehari-hari, baik itu di
di nelayan ataupun di ladang-ladang mereka, dan kita mengikuti kehidupan mereka, dan itu yang bisa kita rasakan, bagaimana merasakan kehidupan yang cukup pahit itu. Kita juga sebagai taruna harus bisa merasakan kehidupan seperti itu. Mudah-mudahan ini semuanya akan memberikan manfaat yang lebih bagi adik-adik kita semuanya, khususnya nanti bagi para taruna yang saya yakin 20-30 tahun lagi akan memimpin di negara ini.